Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom, ya Pak Pujo dan Pak Slamet. Kita lanjutkan perbincangan kita. Saya ke Pak Pujo terlebih dahulu. Pak Pujo, tadi Pak Slamet sempat menyinggung tentang pintu masuk, yaitu pintu masuk dari Dumai. Itu sudah tidak diherankan lagi. Nah, ini juga BNN tentu pasti tahu. Ini apa Pak kendala mungkin atau apa yang perlu ditingkatkan? Kenapa bisa selalu masuk lewat pintu yang sama? Apakah ada kesulitan yang dihadapi dari BNN atau seperti apa? Jadi sebetulnya kalau kita melihat pantai utara Sumatera, itu terbentang laut yang sangat panjang, mulai dari Aceh sampai ke Lampung. Semuanya menghadap ke namanya Laut Cina Selatan atau Laut Natuna. Banyak sekali modus mereka mendorong narkotika langsung ke pulau-pulau terpencil atau yang tadi salah satu yang disebutkan oleh Pak Slamet tadi, Pulau 4. Tetapi banyak sekali juga mereka menaruh ke pulau-pulau yang tidak berpenghuni. Bahkan beberapa kali modus terakhir mereka menukar muatan di HISIS itu di laut dalam. Di tengah laut mereka dijemput oleh kapal-kapal cepat, kapal speedboat yang mungkin lebih dari 1, bisa 3, bisa 4, 5 yang akan pecah ke banyak kabupaten, tempat-tempat yang sesuai dengan tujuan masing-masing yang di laut. Ini pernah terjadi yang sitaan yang dilakukan oleh BNN maupun kepolisian dulu ya tahun 2021 itu penangkapannya di HISIS. Artinya bahwa potensi masuk barang haram ini itu memanfaatkan lebar laut yang ada di depan Sumatera maupun panjang daratan yang ada di Pulau Kalimantan, dari Kalimantan Barat, Etikong sampai Kalimantan Timur, Nunukan dan Tarakan. Itu diekspos oleh para bandar narkoba dengan melewati lebar laut tadi. Kalau darat mereka melewati yang disebut jalur-jalur tikus, di mana potensi di situ tidak ada pengecekan, baik menggunakan motor-motor trail atau apa, dipikul dan lain-lain. Itu potensinya seperti itu yang terjadi. Dan tidak menutup kemungkinan ya, karena di tahun 2021 mereka banyak bergerak di sepanjang jalur dari Aceh sampai di Lampung ya. Walaupun terbanyak memang di Aceh dan di Sumatera Utara. Di tahun 2021 kita melihat mereka juga mengekspos lebarnya daratan dari Kalimantan Barat sampai Kalimantan Timur. Ini yang harus kita tentu saja BNN bekerja dengan semua stakeholder terkait maksimalkan apa yang kita punya. Kalau melihat HISIS ya, potensi HISIS tentu saja kita harus memanfaatkan potensi yang ada seperti Bakamla atau Bea Cukai dan lain-lain yang memiliki kapal-kapal yang bisa masuk sampai ke HISIS ya di laut dalam ya, di mana gelombangnya besar dan mereka bertukar muat di situ. Nah itu keberhasilan yang bisa dilakukan oleh tidak hanya oleh BNN, juga dilakukan oleh keputusan negara Republik Indonesia. Itu menjadi concern kita yang harus kita. Baik Pak Pujo. Ya, saya ke Pak Slamet. Pak Slamet, mata rantai kejahatan penyebaran dan penyelundupan narkoba ini tidak pernah hilang dan tidak pernah jerah. Padahal sudah berbagai macam hukuman yang dilakukan. Menurut Pak Slamet sendiri, apakah hukuman di Indonesia masih kurang atau ada perlu yang diperbaikin lagi agar para pelaku tersebut segera jerah? Silakan Pak Slamet. Maaf, Pak Slamet, saya tidak bisa mendengar suara Anda. Oke, sebelum saya menjawab, saya ucapkan selamat dulu kepada Pak BNN melalui Pak Pujo. Dengan sukses ini menurut saya luar biasa. Pasti akan terungkap jaringan-jaringan lain, karena dengan satu jaringan, penangkapan satu jaringan itu akan kebuka jaringan-jaringan yang lain. Kemudian soal hukum.
Dari sisi hukum, itu Undang-Undang Narkotik, Undang-Undang Nomor 35, itu cukup keras dan tegas terhadap para bandar, kemudian cukup humanis terhadap para pengguna untuk diri sendiri. Mungkin dari sisi implementasi yang harus disoroti adalah soal eksekusi terhadap mereka yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terutama yang hukuman mati itu sampai sekarang lambat sekali. Kemudian yang lain, soal kebijakan hukum nasional itu ada, sering ini saya sampaikan di berbagai media. Pertama, kasus pertama yang penting adalah itu korupsi. Kedua ada teroris, narkotik itu yang ketiga. Harusnya ini idealnya, kalau kita mau selamat di Indonesia dalam hal perlindungan kepada warga negara, narkotik tempatkan pada posisi yang pertama. 2 korupsi, 3 adalah teroris. Karena apa? Kejahatan narkotik itu dampaknya tidak bisa dihitung, unlimited. Kejahatan korupsi dan kejahatan teroris itu dampaknya bisa dihitung, baik material maupun manusia. Contoh, kalau teroris itu mungkin dalam setahun bisa cuma 2 sampai 10 orang meninggal. Kalau narkotik setahun itu ratusan. Sehari kira-kira, mudah-mudahan Pak Pujo bisa menambahkan, itu 40 sampai 50 orang di dalam hasil penelitian tahun 2014 itu yang meninggal dunia. Mungkin sekarang sudah meningkat. Artinya kejahatan narkotik idealnya dari sisi politik hukum, dari sisi kebijakan hukum, tempatkan pada posisi yang pertama. Kemudian tipikor yang bisa dihitung dampaknya, kemudian teroris yang bisa dihitung dampaknya. Itu kalau dari sisi hukum. Kemudian yang lain, soal klasifikasi atau definisi pengguna, itu hukum Undang-Undang Nomor 35 masih kurang tegas. Baik. Terutama pengguna untuk diri sendiri. Karena apa? Pengguna itu pasti menguasai, pasti membeli, pasti menyimpan. Tetapi klasifikasi untuk pengguna untuk diri sendiri itu harusnya diatur secara jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Narkotika. Ya, ini perlu diamandemen. Baik Pak Slamet dan Pak Pujo, nanti perbincangan ini kita akan lanjutkan lagi usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Newsroom.